Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maman Fatur Rahman, ST dari SMK Al-Furqon Kota Kaung. Saya adalah peserta CGP Angkatan 11 tahun 2024. Hari ini kami akan memberikan penyampaian tentang tugas diseminasi tentang budaya positif. Kebetulan di kami ada 4 CGP yang nanti akan bagi-bagi tugas dalam proses budaya positif ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini Bapak Ibu bisa hadir insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam mari kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nanti kita mendapatkan syafaatnya, amin amin ya robbal alamin. Yang terhormat Kepala SMK Al-Furqon Bantar Kaung Bapak Ayis Azmi Aulia Shum, yang terima kasih sudah bisa hadir. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMK Al-Furqon Bantar Kaung yang alhamdulillah hari ini bisa hadir, dan yang kami hormati dan banggakan Bapak-bapak CGP Angkatan 11 dari SMK Al-Furqon Bantar Kaung. Ada Pak Maman Fatur Rahman, ada Pak Kardi, ada Pak Asep Yakin, dan saya sendiri Amin Mutakin. Semoga kita berempat mohon doanya Bapak Ibu, karena perjalanan masih panjang. Semoga tetap diberikan kesehatan dan kelancaran. Dan kebetulan 2 CGP ini sedang mengikuti PPG juga, yaitu Pak Maman dan Pak Kardi. Insya Allah masih sehat guys, Pak Maman, Pak Kardi, waras ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu, kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif SMK Al-Furqon Bantar Kaung, yang menjadi tugas Bapak Ibu. Sebenarnya ini menjadi tugas kami berempat untuk mengadakan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu mengenalkan, memberikan pemahaman kepada warga sekolah tentang budaya positif yang harus ada di sekolahan. Baik Bapak Ibu, mari kita buka kegiatan diseminasi budaya positif di SMK Al-Furqon Bantar Kaung dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah yang tadi kita sampaikan, bacakan bersama-sama, semoga menjadi suatu doa untuk kelancaran kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SMK Al-Furqon Bantar Kaung kepada Bapak Ayis Azmi Aulia Shum. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang saya hormati teman-teman guru-guru semuanya, alhamdulillah pada siang hari ini, pada hari ini kita dalam keadaan sehat semua. Perihal ini, diskusi ini, sebelumnya saya selaku kepala memohon betul kepada 4 orang yang ada di depan
depan ini dari Pak Maman sampai Pak Kardi sama Pak Asep, memohon betul bahwa proses panjenengan di PGP itu menjadi proses pendulangan atau mendulang pengalaman dan pengetahuan yang kemudian kita mohonkan untuk bisa di-share di sekolahan kita, sehingga dari sisi akademik, dari sisi mutu di guru di sekolahan kita paling tidak terbantu dengan adanya panjenengan semua. Tentu hal demikian seperti tahun kemarin dengan adanya Pak Munib sama Bu Kenny, dan kita sudah melaksanakan acara kemarin selama 2 hari. Nah, adapun diskusi nanti, kami mohon semuanya bisa aktif, bisa bersuara dengan paparan pemateri, silakan dipaparkan sejelas-jelasnya agar kita jadikan formulasi untuk penerapannya di sekolahan kita. Jadi, sehingga apa yang kita lakukan di sekolahan paling tidak ada tanggung jawab secara akademik. Artinya apa yang kita lakukan di sekolahan itu sesuai dengan pengetahuan, sesuai dengan teori, sesuai dengan apa istilahnya disiplin ilmu itu sendiri, sehingga insya Allah kita tidak tercerabut daripada ilmu pengetahuan. Apa yang kita lakukan tidak tercerabut dari ilmu, sehingga menjadi betul-betul amal. Nah, itu yang kita harapkan, segala bidang, segala sisi kita upayakan disesuaikan dengan ilmu pengetahuannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai harapan diskusi pada hari ini. Sebelum itu saya mohon maaf terlambat, God bless. Itu faktornya rumahnya terlalu saya aturkan mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu materi tentang keyakinan kelas yang akan disampaikan oleh Bapak Maman Fatur Rahman. Bapak Ibu, keyakinan kelas ini sebenarnya penting untuk kita adakan di kelas-kelas kita. Dan keyakinan kelas itu tidak hanya dibuat satu kali, terus setelah dibuat keyakinan kelas terus ditempel di kelas selesai, tidak. Harus ada refleksi, harus ada peninjauan ulang, gitu. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Maman Fatur Rahman. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang hari ini hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif SMK Al-Quran Berkawung aksi nyata modul 1.4. Yang saya hormati juga Bapak CGP calon guru penggerak. Ada Pak Amin Mutakin, ada Pak Asep Ainul Yakin, ada Nurul Yakin, ada Pak Kardi ST, dan ada saya sendiri. Dan yang saya banggakan dan saya terima kasihan banget yang banyak Bapak Ibu pilihan yang sudah menerima undangan dari kami. Oke, untuk materi yang akan saya bawakan adalah kita membahas tentang keyakinan kelas. Materi ini terus terang merupakan materi yang saya baru tahu ketika saya pun terjun di CGP. Kalau Bapak Ibu mungkin sudah pernah ya, ada peraturan kelas, ada kesepakatan kelas, dan terakhir ada keyakinan kelas. Saya dulu hanya tahu tentang peraturan kelas.
Satu, jangan ini, yang kedua harus ini, yang ketiga tidak boleh begini, yang keempat kudu kawas kiri. Itu adalah peraturan kelas. Kemudian juga kita sebagai guru sudah pernah membuat keyakinan kelas. Bapak sebelumnya kita sudah buat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu adalah kesepakatan yang dibuat oleh guru dengan muridnya, dengan tidak melawan aturan-aturan yang sudah disepakati oleh kelas maupun oleh sekolah. Jadi yang akan kita bahas hari ini adalah keyakinan kelas. Yang jadi pertanyaan, kenapa harus keyakinan kelas bukan kesepakatan kelas atau bukan peraturan kelas? Kira-kira ada yang tahu? Kenapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas ataupun bukan kesepakatan kelas? Nah, sebelum kita bahas ini, kita coba berpikir keluar sebentar. Kita kalau naik sepeda motor itu pasti ada aturan dari polisi, kita wajib memakai helm. Kira-kira jawabannya apa? Pasti jawabannya untuk keselamatan dan keamanan dalam berkendara, bukan yang lainnya. Begitu. Atau misalkan ketika ada lampu merah kita wajib berhenti. Jawabannya pasti apa? Untuk keamanan dan keselamatan kerja, keselamatan berkendaraan. Ataupun seperti ini, ketika zaman Covid kita disuruh wajib memakai masker, yang kedua wajib cuci tangan. Kira-kira kenapa? Untuk menjaga kesehatan untuk menjaga kesehatan diri. Nah, kesehatan, keselamatan itu adalah merupakan nilai-nilai kebajikan yang universal. Kembali kepada keyakinan kelas. Jadi yang dimaksud dengan keyakinan kelas adalah seperangkat aturan yang telah disepakati bersama dengan merujuk pada prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang mereka taati atau pahami. Seperti apa nilainya? Pertama, kebersamaan. Yang kedua, empati, keselamatan, gotong royong, saling menghargai, dan lain sebagainya. Itu adalah nilai daripada keyakinan kelas. Jadi intinya adalah nilai keyakinan kelas itu posisinya lebih tinggi dari peraturan kelas dan lebih tinggi daripada kesepakatan kelas. Monggo pamit dengan saya. Ya, jadi yang perlu kita ketahui pertama adalah bahwa keyakinan kelas itu adalah tujuan utama dari kita membuat peraturan kelas. Oke, ini dari pertanyaan tadi. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Dan yang ketiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Ya, yang pertama ya, pertanyaan pemantik yang pertama, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Kira-kira kenapa? Tadi jawabannya adalah Pak Ulo. Keyakinan kelas sifatnya tidak memaksa, betul. Kita apa lagi? Keyakinan kelas itu sesuai keinginan anak-anak. Ya, keyakinan kelas sesuai dengan keinginan anak-anak. Betul. Apa lagi? Kesadaran diri anak. Sesuai dengan kesadaran diri anak. Betul semua. Kenapa keyakinan bukan peraturan kelas? Jawabannya adalah keyakinan kelas itu adalah motivasi dari kesadaran diri anak-anak terhadap keyakinan dirinya. Jadi bukan paksaan, bukan aturan yang hanya tempelan, tetapi adalah kesadaran diri untuk mereka lebih maju untuk menyesuaikan atau mewujudkan keyakinan kebajikan yang universal tersebut.
Yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Budaya positif tadi Pak Asep dan Pak Amin sudah menjelaskan banyak. Budaya positif, disiplin sebagainya. Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Ada yang tahu? Yang berapa menit sehnya? Gimana Ade? Kenapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Ya, monggo Pak Wajib. Proses pembelajaran itu kan harus positif. Proses pembelajaran itu kan hal yang positif. Jadi ketika proses pembelajaran akan berjalan dengan baik, itu tolak ukurnya adalah ketika anak sadar dan yakin bahwa aturan kelas itu harus dibentuk dan diterapkan dalam kelas itu. Sehingga budaya positif salah satunya adalah proses pembelajaran berjalan dengan baik, itu akan terlaksana dengan sempurna. Ada yang lain? Jadi jawabannya tadi, kenapa keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Budaya positif terbentuk dari keyakinan kelas yang sudah tercankan dalam diri masing-masing siswa. Kayak ini adalah konsep daripada keyakinan kelas. Keyakinan kelas nilainya lebih daripada peraturan kelas, lebih daripada kesepakatan kelas. Berikutnya Pak Amin. Di kelas kita biasanya masuk, kalau guru-guru ya, oke, sebelum kita mulai pelajaran kita buat dulu peraturan kelas. Peraturan antara saya sebagai guru dan Anda murid sebagai yang belajar. Nah, seperti itu kan? Atau wali kelas biasanya masuk kelas hari pertama kedua, oke, kita buatkan peraturan kelas terlebih dahulu. Ini harus ditaati dan nanti akan ditempel pada dinding sekolah dan siswa wajib menaatinya. Nah, proses pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, yang pertama kita pahami dulu bahwa adalah keyakinan kelas itu sifatnya abstrak, sifatnya universal, sifatnya mengacu pada hal kebajikan-kebajikan yang sudah kita pahami di atas. Nah, jadi pertama, keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak, bukan hanya peraturan, bukan hanya aturan kelas. Yang kedua, keyakinan kelas itu adalah berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Universal artinya pernyataan ini adalah sudah benar-benar kita pahami, kita ngerti maksudnya. Seperti apa universal? Empati universal, misalkan saling menghargai universal, kemudian tanggung jawab juga universal, kesehatan, keselamatan juga universal. Ya, jadi alasan yang kedua, kenapa dan bagaimana proses pembentukan keyakinan kelas adalah karena keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal, beda dengan peraturan kelas, beda dengan kesepakatan kelas. Simple. Yang ketiga, pernyataan dari keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, tidak ada kata negatif. Contohnya apa? Misalkan dilarang mencontek, itu adalah kata negatif. Kita bisa rubah menjadi kata positif dengan cara belajar tekun. Yang kedua adalah usaha sendiri. Itu adalah contoh kalimat atau hal-hal yang ada di dalam keyakinan kelas. Konsep berikutnya yang ada dalam keyakinan kelas adalah keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga
kelas. Kalau aturan kan kita banyak kadang 10. Satu, masuk wajib jam 7 tepat atau sebelumnya. Yang kedua, misalkan tidak boleh mencontoh. Yang ketiga, tidak boleh terlambat. Yang keempat, tidak boleh ini sebagainya. Tidak boleh itu kata negatif. Terlalu banyak peraturan kelas akan menjadikan kita males. Kita lihat, kita pusing untuk melihatnya. Itu hanya pajangan, sesuai kadang seperti itu. Kalau ada yang nakal, makanya dibuatlah keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Keyakinan kelas itu nggak perlu banyak-banyak, 3, 5 cukup, atau 7 cukup. Misalkan saling menghormati, konsepnya udah jelas. Saling menghargai, konsepnya udah jelas. Bertanggung jawab, konsepnya juga sudah jelas. Yang nomor 5, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah atau kelas. Simple tapi mengena. Yang ketujuh, diharapkan semua siswa untuk berkontribusi dan yakin dengan keyakinan kelas tersebut. Seperti itu. Mungkin digeser, Pak. Lanjut aja nggak apa-apa. Nah, ini belum nggak usah. Oke, prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Mungkin saya yakin Bapak Ibu sudah paham prosedurnya, bagaimana membuat prosedur peraturan kelas, bagaimana membuat prosedur kesepakatan kelas. Konsepnya nggak beda jauh, cuman bedanya ada beberapa hak atau beberapa item yang harus diterapkan. Yang pertama adalah susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Di mana kata-kata ini biasa kita ambil terlebih dahulu dari peraturan kelas yang sudah ditetapkan. Kita sudah buat peraturan kelas, kita gali lagi, kita serap lagi, kita saring lagi menjadi sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya adalah posisi yang ketiga, gantilah bentuk negatif menjadi bentuk positif. Kemudian konsep berikutnya adalah cukup berkisar 3, 5, atau 7 prinsip keyakinan kelas. Yang penting keyakinan kelas ini adalah mampu atau bisa dipahami dan diterapkan serta dicamkan oleh seluruh siswa kelas. Setelah itu seperti biasa ditempel di dinding. Monggo Pak Asep dilanjut. Ini sudah jelas ya, intinya adalah seperti itu. Contoh-contoh konsep keyakinan kelas. Bisa tadi ya. Besok. Wah. Saya pesan pakainya yang luar. Bunda Pakai enter. Abi Sampai nomor 20. jadi buka ya 20. ada Ini adalah beberapa contoh dari keyakinan kelas yang mungkin bisa Bapak Ibu guru terapkan di dalam sebuah kelas. Contoh yang pertama, setiap anggota kelas perlu belajar, nilainya positif. Yang kedua, setiap anggota kelas perlu senang. Tadi sikap dasar manusia, kesenangan. Kemudian setiap anggota kelas perlu melakukan tugas dan setiap anggota kelas perlu merasa aman.
sesuai dengan perilaku dasar manusia yang tadi, keamanan, kemudian kenyamanan, kesenangan, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Atau contoh yang kedua, lebih simpel lagi, selalu bersikap positif. Berarti kita rekam, kita ambil intisari dari peraturan kelas. Yang kedua, senantiasa menjadi diri terbaik. Yang ketiga, percaya dan menghormati. Yang keempat, komitmen serta senantiasa membantu. Ini diambil dari semua kebijakan yang sifatnya universal. Monggo Pak, lanjut. Sama aja, ini lebih simpel juga. Ada hormat, kegiatan pendalamannya, dan lain sebagainya. Hormat, kami yakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang, barang milik orang lain. Bekerja, diterima, dan dimiliki. Ada 3 keyakinan kelas di sini. Oke? Saya pikir itu. Jadi saya harapkan kita mulai berpikir lagi, tidak hanya sebuah kesepakatan kelas atau peraturan kelas, tetapi kita terapkan sebagai keyakinan kelas. Cukup 3 atau 5 atau 7 keyakinan saja. Yang penting siswa semangat, siswa mampu mencamkan, jadikan sebagai bahan kebijakan-kebijakan yang universal. Itu aja, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih waktunya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan mengenai posisi berikutnya oleh siapa Pak? Pak Maman. Pak Maman, silakan Pak Maman. Oke, terima kasih. Melanjutkan dari yang tadi Pak Asep kenalkan bahwa ada 5 posisi kontrol yang dipunyai oleh seorang guru. Yang pertama adalah posisi penghukum, biasa saya lakukan dan sekarang masih ya. Mohon maaf, berarti saya dulu gagal sebenarnya. Yang kedua adalah posisi kontrol sebagai seorang pemberi perasa bersalah. Dan yang ketiga, posisi kontrol sebagai seorang teman. Posisi kontrol 1 dan 2 itu kalau dinilai dengan posisi kita guru adalah posisi kita yang dianggap guru gagal. Posisi 3 dan 4 diatakan sebagai guru yang berhasil atau yang bisa mendekati dengan siswa. Posisi yang kelima adalah posisi manajer. Ini posisi yang mampu menahan diri baik guru maupun siswa. Nah, monggo. Posisi kontrol yang ketiga yaitu posisi kontrol yang keempat. Yang keempat yaitu posisi guru sebagai pemantau. Mungkin biasanya kalau kita di kelas, yang pertama sering kita lakukan adalah posisi penghukum. Paling enak kalau menghukum. Tidak pernah mikir kira-kira efeknya bagi siswa seperti apa. Yang ingin saya puas. Ya kan seperti itu. Posisi yang kedua, posisi yang mengajak kita memberikan rasa bersalah pada siswa. Biasanya kan kita seolah membawa siswa sebagai kambing hitam atau sebagai objek atau subjek dari kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Yang ketiga adalah posisi sebagai seorang teman. Ada plusnya juga ada minusnya. Yang keempat adalah posisi kontrol sebagai guru adalah sebagai seorang pemantau. Ya. Seorang pemantau, perlakuan yang biasa dilakukan oleh seorang guru pemantau adalah pertama, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Biasanya mungkin seorang DK, dia akan memantau siswa tersebut, kira-kira ini kesalahannya sudah sampai sejauh mana, efek positifnya apa, negatifnya apa, dan kira-kira ini bisa enggak nanti dibuat perbaikan atau tidak. Itu seperti itu Pak Loya. Jadi dipantau dulu. Nah, pada posisi memantau ini dia menggunakan sanksi atau konsekuensi. Beda antara sanksi, beda antara konsekuensi. Kalau sanksi itu adalah hukuman yang ditetapkan dan biasanya adalah satu jalur dari kita pemberi hukuman. Kalau konsekuensi itu adalah efek akibat dari kita melakukan sebuah kesalahan dan biasanya juga kesepakatan dua yang dihukum maupun yang menghukum. Dan yang ketiga ada restitusi.
Nah, pada konsep yang ini biasanya menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid dengan cara melakukan pembicaraan dengan nada yang datar atau bahasa tubuh yang formal. Ini level yang keempat sebagai seorang pemantau. Untuk saat ini saya belum sampai ke sana. Saya belum sampai ke sana. Nah, tapi mencoba untuk sampai ke sana. Tapi bukan berarti kita cuek dengan keadaan yang ada. Memantau terus kapan actionnya, kan seperti itu. Ucapan guru pada pemantauan ini yang pertama adalah peraturannya apa sih yang Anda lakukan, seperti itu. Yang kedua, apa yang telah kamu lakukan kok bisa seperti ini, bisa seperti itu. Yang ketiga, sanksi atau konsekuensinya apa? Kalau Anda melanggar, konsekuensinya apa? Kalau kita melanggar, peraturannya apa? Dan yang keempat, Adi, misalkan namanya Adi. Tahukah kamu jam berapa kita memulai? Atau kamu terlambat 15 menit? Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Posisi kita memantau antara aturan, kemudian hukuman, sanksi maupun eksekusinya. Ini biasanya diucapkan oleh seorang guru dengan posisi seorang pemantau. Nah, tentu ada efek, ada akibat, ada aksi, ada hasilnya. Bagaimana perasaan seorang murid diperlakukan seperti ini? Yang pertama, hasil kalau kita berposisi sebagai pemantau adalah murid menjalani konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Tentu ini kedudukannya lebih tinggi daripada seorang penghukum, lebih tinggi daripada seorang pemberi rasa bersalah atau seorang teman. Kenapa? Karena pada posisi pemantau, siswa paham akan konsekuensi yang dia lakukan. Seperti segitiga restitusi, yang pertama ada menstabil keadaan, yang kedua, yang ketiga keyakinan, menentukan keyakinan. Sudah mulai sampai ke sana pada segitiga restitusi yang kita lakukan. Yang kedua, guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Ini bisa kita terapkan dengan menggunakan pola segitiga restitusi. Mungkin Pak Mun sangat paham ya, tadi pun gebu-gebu, semangat sekali. Kemudian yang keempat, hasil dari kita sebagai pemantau adalah murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Misalkan gitu, orang terlambat, oh silakan boleh duduk, tapi nanti istirahat ketemu Bapak ya di ruang BK atau di ruang guru, kita ngobrol bareng-bareng, diskusi sharing. Kita berlaku sebagai seorang pemantau. Efek yang keempat, guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Ini posisi kita pada posisi yang keempat sebagai seorang pemantau, bukan lagi penghukum, bukan lagi seorang pemberi rasa bersalah, bukan lagi sebagai seorang teman. Dan yang terakhir, ini adalah harapan kita menjadi seorang manajer. Semoga dengan adanya konsep-konsep bagaimana seorang manajer bagi siswa bisa menimbulkan, menjadikan siswa yang paham akan dirinya, paham akan kesalahannya, dan mau mengakui kesalahan serta mau memperbaiki akan kesalahannya. Seorang manajer, perlakuan yang biasanya dilakukan oleh seorang guru sebagai seorang manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, berarti ada hubungan keduanya yang bekerja secara bersamaan. Yang kedua, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian murid
diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Konsep seperti ini kita terapkan di dalam segitiga restitusi. Apa aja restitusi? Pertama adalah menstabilkan keadaan, yang kedua adalah memvalidasi hukuman, dan yang ketiga adalah menimbulkan keyakinan. Seperti itu intinya. Pak Munif paham, orang BK paham. Ngobrol-ngobrol ujungnya adalah siswa itu paham dan siap untuk melaksanakan atau meninggalkan hal yang sudah dilaksanakan tersebut. Nah, bagaimana contoh penerapan ucapan yang dilakukan oleh seorang guru jika dia berperilaku sebagai seorang manajer? Biasanya kan kita siswa dipanggil, istirahat, kita ngobrol bareng di ruangan, kita cari permasalahannya, alasannya apa, pengakuan saya seperti apa, konsepnya bagaimana, perbaikannya bagaimana, dan perjanjiannya seperti apa. Yang pertama, apa yang kita yakini, kembali ke dalam keyakinan kelas, menghormati, kemudian saling menghargai, empati, keluargaan, kesehatan, dan sebagainya. Apakah kamu meyakininya dengan kesalahan tersebut atau dengan keadaan keyakinan tersebut? Yang kedua, jika kamu yakini akan keyakinan kelas, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Atau jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Dan terakhir, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Diterapkan, kita menggunakan kembali ke segitiga restitusi, menstabilkan keadaan, memvalidasi hukuman, dan yang ketiga adalah menimbulkan keyakinan. Efeknya siswa ini, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Bagaimana dengan hasilnya? Bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Dari 5 posisi kontrol ini, idealnya dan mestinya dan semoga adalah kita berperilaku sebagai posisi kontrol seorang manajer. Walaupun mungkin ini sangat berat, karena bagi seorang manajer adalah butuh adanya kebersamaan dengan siswa, butuh adanya proses pemantauan dan lain sebagainya. Kita berharap tidak hanya sebagai seorang penghukum, tidak hanya berproses sebagai seorang pemberi rasa bersalah atau teman atau pemantau, tapi kita mulai mencoba untuk menjadi sebagai seorang manajer, seorang yang bisa membawa siswa dia memahami kesalahannya, memahami aturan yang benar seperti apa, dan membawa siswa untuk melakukan hal-hal sesuai dengan keyakinan kelasnya atau keyakinan universal yang lainnya. Oke, refleksinya. 1. Adakah yang salah dalam penanganan disiplin positif pada kita selama ini? Nanti akan kita bahas, ya nanti Pak Asep yang akan bahas ya. Jadi langsung gini aja ke kesempatan ini. Kita tanya jawab. Saya kalau suruh jawab saya nggak pernah laksanakan seperti itu. Yang kedua, di mana posisi kontrol kita selama ini? Kalau saya kan masih penghukum, masih merasa bersalah, masih sebagai teman, saya pemantau manajer, masih belum nyampe ke sana. Tapi semoga yang lainnya, terutama BK, sudah pada tahap yang kuat sebagai manajer. Dan yang ketiga, apa hal yang akan kita lakukan atau kita upayakan selanjutnya untuk supaya kita bisa berperilaku sebagai seorang manajer bagi posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Itu kita coba pikirkan kira-kira. Yang pertama, kita sampai mana sih? Kalau saya kan terus terang masih tahap dianggap guru gagal, hukuman saya biasa menghukum, yang kedua merasa bersalah saya juga sama, yang ketiga teman kadang-kadang pemantau kalau cuma teaching baik seperti itu. Nah, kembali kepada guru, monggo nanti silahkan untuk dipikirkan
posisi mana yang ada pada kita sekarang ini? Monggo, mungkin Bu Eki silakan. Ya. Kalau saya mungkin 5 posisi kontrol ini sudah Paham ya? Pada posisi yang kelima. sudah pernah melaksanakan, tetapi mungkin masih kurang baik. Tetapi begini Pak, sekarang konkretnya, ini teorinya kan? Ya, teorinya, betul. Sekarang konkretnya, Susah. ketika dalam keadaan tadi jangan sampai kita memuncak dengan kemarahan. Saya pagi-pagi datang harus ngegelar karpet sesoranganan, saya juga menggait anak-anak yang lewat, ayo dibantu. Dan itu setiap hari saya lakukan. Pak Iik mungkin sama Bu Ita dan Bu Piket yang lainnya ada di gerbang. Saya keliling semua kelas